Halo semua, berjumpa lagi ya di channel ini. Kita masih di modul distributed system ya. Semoga kalian nggak kapok ya, please. Karena video sebelumnya itu sangat sangat banyak ya, sangat padat materinya. Dan di video kali ini sih harusnya nggak sesulit ya, nggak sesulit materi sebelumnya ya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang replications. Nah, replications itu ya definisinya adalah bagaimana kita memaintain copy ya. Eh, replikasi itu copy ya, sama aja di data yang sama ya, melalui beberapa mesin yang connected via network. Nah, kalau di sini dari definisi mungkin kalian bingung bedanya sama total order broadcast apa gitu ya, sama broadcast yang kemarin. Nah, bedanya adalah di sini tuh kita kayak kasih tahu tentang orderingnya aja kan ya, kita baca tentang orderingnya gimana, ada Vivo, ada Causal, ada total order broadcast. Tapi kita di sini ya di replication kita akan fokus ke database-nya, ke sisi DB-nya ya, ke sisi message-nya ini loh ya. Message-nya ini data apa ya yang dikirim. Terus kalau misalkan ada dua message seperti ini ya kan. Nah, ini gimana kalau ada message yang ternyata diganti bersamaan ya, secara bersamaan. Nah, ini nanti mau ini kan masih konflik ya, konflik resolusinya ke seperti apa. Nah, itu kita akan jelaskan di replication ini ya kan. Eh kita akan belajar dulu ya namanya primary goals dari replikasi itu apa ya, kegunaan dari replikasi. Jadi kegunaan kita membroadcast itu supaya apa sih ya? Yang pertama reduce latency ya. Latency itu kan keterlambatan ya, keterlambatan antara kita misalkan mau merequest suatu data ya, misalnya di database ya kan. Ini ada request banyak ya. Nah, database ini kan juga namanya juga suatu mesin yang punya resource, limited resource ya. Jadi dia harus oke, dia harus ngurusin ini dulu, ngurusin ini dulu, ngurusin ini dulu. Nah, kalau ada banyak, dia kan ditabung ke buffer ya atau ke connection pool ya. Nanti dia akan satu-satu nih ya, satu-satu dia akan serve. Nah, ini namanya latency ya. Jadi eh, nunggu di queue-nya ini, nunggu di pool-nya itu namanya latency. Nah, terus eh kenapa dengan replication itu bisa reduce latency? Karena nanti ya, ini database-nya bisa di-copy ke database yang lain ya, atau database yang lain juga, atau database yang lain juga ya. Dan nanti semua request ini ya bisa aja request ke sini aja gitu ya, nggak usah ke gua gitu ya. Jadi rate-nya ke mereka-mereka aja. Terus increase availability. Jadi kalau ada satu yang gagal, ya satu yang mati, misalkan ini mati gitu ya. Misalnya ini mati gitu. Nah, yang lain bisa jadi backup gitu ya. Yang lain bisa jadi backup, orang jadi ya jadi bisa ke sini aja gitu, nggak harus ke sini. Terus improve rate throughput ya. Throughput kan berarti kayak berapa jumlah request yang ada di dalam satu waktu yang sama. Nah, dengan kita nambah mesin ya, kapasitasnya kan semakin gede. Jadi bebas, orang lebih lebih leluasa ya untuk request kemanapun gitu. Anggap aja nggak sungkan lah ya ke satu orang, anggap aja satu orang sibuk, kalian sungkan kan, tapi kalau misalkan request ke dia, tapi mau nggak mau harus ke dia gitu, karena dia yang cuma yang bisa. Nah, anggap aja di sini dia ngajarin ke anak-anak yang lain, jadi kita kalau mau request kita ke anak-anaknya aja. Ya, anggap aja gitu ya. Itu primary goal dari application. Terus metodenya macam-macam nih ya. Ada single leader ya, single leader kayak tadi yang barusan. Ada juga multi leader ya. Multi leader tuh jadi ada beberapa leader ya. Di sini satu, ini misalkan dua, dia juga nulis ke sini gitu ya. Dia juga replikasi ke sini gitu. Terus ada juga leaderless. Nah, ini unik nih ya. Leaderless itu kayak nggak ada leader ya. Jadi gimana cara ngontrolnya ya? Nanti kita akan belajar di sini. So, kita baca pertama dulu ya, single leader replication. Nah, ada dua metode ya. Ada synchronous application, ada asynchronous. Nah, synchronous application itu dia memastikan up to date data, tapi meresikokan availability kalau followernya fail. Contoh di sini ya, ini ada namanya leader sama follower berarti ya. Kebalikan dari leader follower. Oke, let's say di sini ada L ya, leader ya. Terus di sini ada follower nih. Follower, terus ini follower, sini follower ya kan. Terus di sini ada client ya. Client dia ke leader, ya kan dia request ya, misalkan write something lah ya. Misalkan write A sama dengan 3 gitu ya. Nah, leadernya ini misalkan synchronous ya.
Ini kita let's say synchronous. Nah, dia itu akan ngereplikasi ini, ya kan? Lo tulis dong write A sama dengan 3 gitu ya. Ini kan namanya database ya. Database kan misalkan set A sama dengan 3, oke, dia acknowledge ya, ACK. Dia juga sini nih ya, yuk A3 gitu ya. Dia juga ACK. Ini juga ya A sama 3 ACK gitu. Nah, setelah dia leadernya mendapatkan 3 ACK, ya, which is jumlah semua follower, dia akan balikan ke si C. Ya, berarti nanti si klien, ya klien yang lain, misalkan mau baca lagi, ya, dia bisa kemanapun, ya. Biasanya gitu teman-teman ya. Si leader, ya, leader itu biasanya untuk digunakan untuk write, ya. Sedangkan follower itu hanya read only, ya. Ingat ini read only. Follower itu read only, ya. Tapi leader itu bisa juga read, ya. Tapi sih, ya biasanya sih diarahkan ya di load balancing atau di routing ke followernya. Jadi untuk write di leader doang. Ini tuh synchronous. Nah, kalau asynchronous, ya, gua gambarin lagi ya. Asynchronous, ini leader, ini follower, 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 ya. Ini client. Nah, ini quest leader. Nah, kemudian leadernya kan kasih ya, kasih oke, update A sama dengan A sama dengan 3, A sama dengan 3. Nah, tapi leadernya ini langsung balikin. Udah gitu ya. Kayak eh ya tapi ingat ya, leader itu juga nyimpen nyimpen data ya. Dia itu nggak nyuruh doang, tapi dia juga nyimpen data di sini. Dia bilang, "Oke, udah datanya, udah ke kirim gitu." Tapi dia nggak tahu bahwa ini bisa aja belum acknowledge, ini bisa aja belum acknowledge, bisa aja belum acknowledge. Nah, nanti klien yang di sini, ketika read yang di sini, bisa aja datanya belum ke-update A sama dengan 3. Ya, bisa aja misalkan A sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini akan tanya-tanya nih. Kayak dia tanya ke sini. Kalau katanya lu udah sukses masukin, kenapa masih 0? Kenapa di sini masih nggak ada gitu. Nah, ini sangat terjadi ya. Apa namanya? Sangat terjadi ketika misalkan kalian di sosmed ya, kalian komen di Instagram atau kalian mungkin post di Instagram. Terus kalian coba refresh, loh kok hilang gitu. Terus kalian coba refresh lagi, muncul ternyata. Nah, itu karena ini ya. Jadi karena di sini belum kelar ya, belum ACK, tapi dia udah bilang nih, oke udah ke-upload atau udah terupdate gitu. Nah, jadi di sini nol. Nah, ini adalah asynchronous ya, asynchronous system. Nah, ini dengan hal seperti ini, klien ini teman-teman ya, kayak ini bisa dengan cepat dong ya. Dia kan request, tapi dia sebelum nunggu ACK dari 3 ini, dia langsung balikin ya. Jadi ini cepat ya, cepat secara latency lebih cepat, secara apa namanya? Availability juga lebih cepat itu. Kenapa secara availability lebih cepat? Karena kalau tadi synchronous ya, itu lambat teman-teman ya. Synchronous itu tadi kan dia request ya, klien request, tapi si leader nunggu ketika ACK dulu ya, baru datang. Nah, gimana kok ada klien mau request lagi? Ya, klien lagi mau request, dan ini harus nunggu di connection pool ya. Jadi ini nggak available, ini belum available. Jadi availability-nya itu lebih rendah. Sedangkan kalau ini, ya kalau asynchronous, availability-nya tinggi, ya. Availability-nya tinggi, jadi ini bisa cepat, bisa cepat. Nah, tapi kekurangannya adalah ini nggak konsisten. Jadi bisa aja klien baca di sini A-nya 0. Tapi klien baca di sini A-nya itu udah 3, ya. Nah, itu nggak konsisten. Jadi nanti ada teorema ya, namanya cap theorem. Tapi nanti kita akan belajarin itu di modul NoSQL database ya. Jadi availability ya sama konsistensi, nah itu ada trade-off-nya. Jadi antara kalian mau available atau mau konsisten, mau kalian transak apa nge-write dengan cepat atau kalian mau konsisten semuanya sama gitu. Nah, ada use case masing-masing. Contohnya misalkan kalian komen di Instagram, nggak harus, yang penting kan cepet kan kalian komen, nggak harus konsisten gitu. Maksudnya at some point pasti konsisten gitu loh, tapi nggak immediate, nggak langsung. Nah, beda hanya dengan misalkan kalian mau transaksi perbankan ya. Kalian udah transfer, em, terus terus kalian refresh, kalian lihat, kok masih ada datanya gitu. Terus misalkan kalian mau transfer ke penjual ya, misalkan si A transfer ke si B, ya kan. Terus si A udah kasih screenshot nih, oke gue transfer ya ke si B gitu. Terus si B lihat screenshotnya. Nah, ketika si B lihat saldo, lihat mutasi, kok belum masuk? Nah, itu kan
takutnya dikira A itu bohongan gitu ya. Nah, makanya eh, si availability sama konsistensi ini harus dijaga ya. Harus tahu kita mau prioritasin yang mana ya. Jadi itu ya masalah dari single leader application. Terus ketika kita nge-set up new follower ya, misalkan nih tadi ada leader ya, terus ada follower kan. Nah, kita misalkan mau tambahin follower baru nih ya, follower baru. Nah, kita mengcopy data dari leader aja nggak cukup. Ya, nggak cukup kita copy doang. Kenapa? Karena dengan by the time it's copy, ini kan takes time ya. Sedangkan nanti write di sini, dia akan banyak menerima write, terus write gitu. Nah, nanti dia akan akan ketinggalan dengan write-nya. Nah, makanya pertama kita kasih snapshot dulu di leader database ya. Kita kasih snapshot sebelum kirim ke sini ya. Mungkin regularly ya, 1 menit kasih snapshot. Terus kita kirim snapshot terakhir ke following node-nya yang baru. Nah, terus si follower node-nya kita request data ya, yang berubah sejak snapshot tadi ya. Terus dia kasih datanya lagi gitu. Dan terus-terusan ya, dia akan kasih data terus-terusan gitu. Ya, harusnya bisa meng-keep up dengan cepat ya, karena snapshot tadi udah di-restore. Nah, terus gimana kalau ada outages? Jadi misalnya ada fault ya. Misalkan di sini gagal gitu. Nah, kalau follower ya, dia itu kan ada fail recovery tadi ya. Ada fail stop, fail recovery. Tapi kita sih pengennya fail recovery ya, kita nggak mau stop doang. Nah, ketika mau di-up lagi ya, di-up lagi jadi follower baru, ya, itu namanya adalah recovery. Ya, ini jauh lebih gampang ya. Tapi kalau leader ini susah ya, ketika ini leader gagal, susah. Itu namanya adalah failover. Ya, failover. Nah, kalau leader gagal gimana? Jadi nanti bakal ada eleksi baru ya di cluster ini ada eleksi leader baru. Kalau node ini naik lagi, itu udah pasti otomatis jadi follower, nggak bisa jadi leader lagi ya. Jika failover, satu dari followernya di-promote ya, jadi leader baru, dan klien sama followernya bisa di-reconfigure. Jadi semuanya bisa tahu, oke, leadernya dia ya, berarti kita dengerin ke dia sekarang. Gitu ya. Nah, ini kita udah pernah belajar ya sebelumnya ya, item potensi itu seperti ini ya. Nggak ada potensi itu contohnya seperti ini. Misalkan kita increment like count. Jadi kalau misalkan 2 kali ya, 2 kali ke hit, nah ini bisa bisa aneh gitu ya, bisa kelebihan 1. Kalau idempotent itu contohnya misalkan em, apa misalkan ada suatu post ya, suatu post di Instagram terus ada like-nya misalkan 50, kita klik like-nya, kita kan kelihatan tuh jumlah orang-orang yang like siapa aja. Nah, ini kalau misalkan kita nambahkan orang yang ke like itu bisa idempotent loh gitu. Karena misalkan si Rizky gitu ya, si Rizky like, terus dia kayak kasih 2 kali message itu loh, Rizky like lagi. Nah, ini bisa aja digabung jadi satu. Jadi namanya idempotent ya. eh nah terus ini tadi ya, di video sebelumnya tentang at most once, itu kita send request doang, kita nggak retry ya, kita nggak dulu acknowledge ya, fire and forget kayak UDP ya. Terus at least once, jadi at most once itu paling banyak tuh sekali masuk ya. At least once itu paling sedikit harus satu yang masuk gitu ya. Nah, ini kita harus meretry request sampai di acknowledge ya. Jadi bisa aja update-nya bolak-balik nih, bisa aja not idempotent. Ya, tapi kalau exactly once, ini ya harus retry plus idempotence atau deduplication namanya ya. Nah, kapan sih kita harus pakai at most once? Itu ketika mungkin kita mau cuman kasih informasi yang kurang penting lah ya. Apa ya contohnya ya? Misalkan di IG ya, siapa like foto Anda gitu. Kalau kalian di tag di post siapa, itu kan ya kayaknya nggak terlalu penting lah ya. Karena kalau kita buka Instagram, kita juga bisa lihat notifikasinya gitu. Nah, kalau at least once, ini kayak sesuatu yang penting. Contohnya, misalkan ada user yang login di device-mu gitu ya. Nah, ini bisa aja at least once gitu. Bisa aja notifnya dikirim bolak-balik, yang penting harus harus sampai keterima nih ya. Kalau nggak diterima bahaya. Nah, kalau exactly once ini ya lebih lebih strict lagi sih, tapi ya mungkin ini lebih kayak transaksi lah ya, notifikasi transaksi misalkan ada dana masuk atau dana keluar ya, itu nggak boleh 2 kali ya kan? Nggak boleh 2 kali dan harus kekirim.
Nah, itu exactly once ya. Oke, terus ini ya. Ini itu contoh replikasi tadi ya. Jadi ini ketika dia read write query ke leader replika ya. Sekarang namanya replika sama ya sama nodes. Jadi replika itu kayak node yang nyimpen database lah ya. Terus dia melakukan suatu update, terus ada data change, dia akan ngekirim ya replication streamnya ke masing-masing follower. Terus si ini dia read-nya ke sini ya. Dia read-nya nggak ke sini gitu. Read only ya. Ingat read only query. Nah ini contoh ya. Contoh ketika ada little piece application dengan one synchronous and one asynchronous follower. Jadi ini ketika usernya dia mau update users ya di sini ke leader sini ya. Dia tuh eh sebentar. Nah, dia tuh ke follower ini dia tuh synchronous. Tapi sedangkan ke follower yang dua dia tuh tidak ya, dia tuh asynchronous. Jadi ketika follower satu dia tuh nunggu nih ya kan. Dia tuh kan nunggu waiting for the followers oke, dia tuh nunggu sini. Nah, sampai sini baru dia oke. Tapi ke follower 2 dia tuh asynchronous. Dia tuh kasih kirim ya, setelah oke ya udah gitu. Tapi sebelum dia oke, dia udah ngokein ke user. Ya, ini asynchronous nih, ya. Kemudian ini adalah implementasi ya dari replication log. Jadi ada berbagai macam cara ya replikasi di database. Yang pertama statement based replication. Jadi ini itu adalah setiap ada insert update delete ya. Gimana ya, ini replikasinya tuh kita mengirimkan instruksi gitu ya. Kita nggak ngirimin data, kita ngirimin instruksi kayak insert 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 to database apa gitu ya, insert to table apa. Itu statementnya yang dikirim, bukan datanya ya. Nah, ini menimbulkan problem ya. Yang pertama ada function yang non deterministic seperti now atau random. Nah, ini setiap node kan beda-beda nih. Kalau now itu kan kayak function di mana timestamp sekarang ya. Jadi by the time ini misalkan jam 12, terus dia kekirim ini jam 12.01, ini akan beda datanya ya. Atau randomizer. Jadi randomizer misalnya ini ABC. Sampai di sini ternyata randomizernya DEF. Dan ini kan beda gitu ya. Jadi statement is replication itu buruk ya apabila ada seperti ini. Ya, jangan dipakai. Atau ada yang kolomnya atau increment ya. Misalkan ID-nya atau increment. Nah, itu akan menimbulkan error juga. Ya, kecuali kalau kalian benar-benar pasti bahwa datanya itu di-execute exactly in the same order. Ya. Jadi data yang satu ya udah ID-nya satu, data kedua ID-nya dua. Ya jangan sampai datanya beda-beda gitu ya. Nah, mungkin ini bisa pakai total order broadcast ya. Karena kalau nggak same order, setiap message nanti beda-beda ya ID-nya karena auto increment kan. Nah, kemudian ada lagi wait ahead log shipping ya. Jadi while ini sering banget dipakai di database ya. Ini adalah low level lognya database ya. Jadi wait ahead log ini itu kayak log yang dimana ini diupdate dulu baru ditambahin database ya. Jadi ini adalah log yang paling reliable yang dipercaya di database. Tapi kalau kelemahannya adalah dia byte level, very low level dan sangat tercouple tuh the storage engine. Ya, jadi nggak bisa pakai engine database yang berbeda ya. Kayak kalau MySQL ya udah MySQL semua gitu. Postgre ya Postgre semua, nggak bisa pakai yang MySQL ke Postgre kayaknya nggak bisa deh ya. Terus ada lagi logical log replication. Dan ini mirip seperti while ya, tapi nggak close to the engine ya. Makanya namanya logical. Ya, dia itu data aslinya sih, data aslinya ya. Tapi itu nggak se-byte level while gitu ya. Ya dia itu mungkin pakai string atau apa gitu ya. Ya sangat bagus untuk eternal system. Jadi ini bisa mungkin antar database machine ya. Terus trigger based replication. Nah ini replikasi yang nggak mentah-mentah gitu ya. Kita bisa kasih selektor kayak gua mau data apa aja yang mau direplicate ya. Nah ini biasanya digunakan di application layer. Hanya partial data aja. Misalkan gua mau kolom-kolom ini aja gitu. Dan ini fleksibel ya, tergantung code-nya. Tapi overhead-nya gede. Ya, namanya juga ke application layer 7 kan banyak ya. Detek bengeknya tuh banyak gitu. Jadi overhead-nya gede.
Ya. Nah, terus ada namanya replication lag. Itu di mana followernya fall behind the leader. Ya, contoh kayak tadi ya, ketika asynchronous. Jadi kalau synchronous ini nggak mungkin ada replication lag ya teman-teman ya. Ini hanya terjadi kalau kalian pakai asynchronous system ya. Yang pertama adalah read your write consistency ya. Jadi kalian ini harus supaya konsisten ya. Kalian harus membaca ke replika yang kalian tulis gitu. Misalkan ini ada leader, kalian tulis ke sini, ya kalian harus baca dari leader gitu ya. Ya gimana caranya supaya nggak ke follower ya? Kita bisa pakai namanya sticky session ya. Jadi ketika si klien tuh udah connect sekali ke leader ya, dia tuh ada session yang bisa kayak nempel gitu ya. Jadi the next round ya ada load balancernya akan selalu ngarahin ke leadernya gitu. Jadi di load balancer nanti juga ada database-nya gitu. Jadi klien A ya dia akan selalu ke replika tertentu gitu. Terus monotonic reads ini adalah problem juga di mana ada user ya, user yang misalkan klien ya, klien tuh kayak melihat ini misalkan follower yang update ya, ini yang ke update, ini yang nggak ke update ya. Nah pertama dia tuh melihat yang ke update dulu ya. Oh oke nih ya, oke gitu. Terus 10 detik lagi dia coba refresh, nah dia ngambil ke yang sini, terus tiba-tiba hilang gitu ya, not okay gitu ya. Nah ini adalah yang namanya tidak monotonic reads ya. Berarti klien tuh nggak boleh travel time ya, nggak boleh time travel, nggak boleh ngelihat datanya di insert dulu terus tiba-tiba belum ada gitu loh. Ya, make sure each user always makes their reads from the same replica. Ya, ini sama sih pakai sticky session juga ya. Kemudian consistent prefix reads ini berarti itu memastikan bahwa write ya atau update yang memiliki causally related ya itu ditulis di same partition. Berarti misalkan ini multi leader lah ya, ini nggak mungkin single leader. Berarti misalkan ada 2 leader ya, ada klien yang mau mengupdate atau ya pokoknya causally related lah ya. Misalkan mengupdate A terus mengupdate B tapi harus sama urutannya. Nah ini itu harus ke leader yang sama, nggak boleh A-nya ke sini, B-nya ke sini, ini nggak boleh ya. Jadi pastikan kalau causally related dia tuh sama-sama ke sini ya. Oke. Ini apa nih? User makes a write followed a read from a style replica. Nah ini tadi ya read after read konsistensi. Ini kan tadi ketika usernya nulis ke leader, ya kan? Nah si user itu ternyata dia nge-read lagi ke yang follower. Nah ini nggak boleh. Ya, kita bisa pastikan dengan ini read lagi ke replika yang tadi kalian tulis di user gitu. Jadi ke sini gitu ya. Terus ini monotonic reads ya. Gimana usernya kan nanti insert ke komen ya kan. Terus ini ya ini asynchronous ya, berarti ini langsung insert oke. Nah, kemudian ini ada lag ya, replication lag. Ada lagging di sini. Nah, ketika ini kan udah oke ya, di follower 1 udah oke, terus dia pertama baca nih dari follower 1. Terus dia dapat ya kan. Terus misalkan nih jedanya 10 detik ya. Terus dia baca lagi di sini. Nah, tapi ini belum nyampe message-nya, teman-teman. Ini belum nyampe ke sini. Nah, terus dia lihat lagi ini belum terupdate ternyata, no result. Ya, ini menyalahi monotonic read. Ya, monoton kan berarti apa ya dalam satu timeline tuh harus sejajar gitu loh ya secara waktu gitu ya. Nah, ini apa lagi nih? Ini terkait yang konsisten prefix ya tadi ya. Kalau write yang causally related itu harus ke same partition. Contohnya ini, ya ini percakapan ya. Mr. Puns dia tuh kasih message seperti ini, ya kasih seperti ini. Ini partisi satu leader, ya. Nanti kita baca partisi ya. Anggap aja ini database biasa lah ya. Leader follow leader. Terus ini like ya. Ini nge-like followernya. Nah, terus dia ke sini ya. Si Mr. Cake-nya nih dapat message. Terus dia tuh ini kan causally related ya. Karena ini tuh menjawab ini gitu. Ya, ini nggak boleh ada dulu.
Nah, karena ini tadi menyalahi ini ya, consistent prefix read, jadinya ketika ini ditulis di partition yang lain, ke leader yang lain, nah ini bisa aja observer ya, kita yang lihat komen, itu bisa aja ini dulu, yang ke insert baru ini gitu ya. Nah, makanya eh untuk ini ya harus di same ke partisi yang sama gitu, ke database yang sama, nggak boleh ke database yang lain ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang satu ya, yang single leader replication. Nah, sekarang kita membahas tentang yang lebih kompleks lagi ya, multi leader replication. Nah, di multi leader replication ini ya, beberapa node itu bisa menerima writes ya, menerima update dan lain sebagainya gitu. Jadi leadernya itu bisa banyak teman-teman ya. Ini contoh gambar di kanan atas ya. Jadi ini ada user, dia itu read to write query ya ke masing-masing leader gitu. Nah ini anggap aja di data center yang beda nih. Ya, anggap aja yang satu ini di Jakarta, yang ini di Surabaya itu. Atau di Asia, satu di Europe. Nah, ini em, ketika ini menulis di leader yang sama ya. Sorry, ketika ini di dua data center yang berbeda, tapi sama-sama leader, nah ini pasti ada jadi konflik ya. Makanya di sini ada konflik resolution ya. Karena bisa aja di sini itu mengganti record satu, ini juga mengganti record satu. Nah, nanti yang benar yang mana? Nah, itu ada masalah nanti ya. Kita akan mencoba menelusurinya. Terus ya udah ini dia bakal replikasi ke followernya masing-masing di data center masing-masing gitu. Nah, tapi untuk mensinkronisasinya harus ada semacam konflik resolution mekanismenya ya. Nah, benefitnya apa sih pakai multi leader? Yang pertama, contohnya misalkan di multi data center operation. Jadi sering ya ada multi data center operation. Misalkan ini secara geografik ya, ini ada di Asia, ini secara geografik ada di mungkin Europe. Jadi nanti yang di Asia sama yang di sini, kalau di Europe sama Amerika sama di sini. Nah itu bisa gitu ya. Bisa lebih bagus secara latensinya gitu, bisa lebih dekat ke user secara geografik. Terus ada lagi dengan ini ya, klien yang pakai offline operation ya. Jadi sih sering sih ya sekarang itu misalkan kalian pakai software di HP ya. Kadang itu kan ketika offline kan bisa pakai gitu ya. Misalkan pakai Google Calendar atau Apple Calendar. Nah, itu kalau kalian offline, airplane mode ya, kan lo bisa loh kayak nambahin record ya, nambahin meeting, reminder gitu. Nah, nanti saat kalian online, nah nanti akan mensinkronisasi dengan leader yang ada di online itu gitu ya. Jadi nanti ini mungkin data center satu ini bisa aja ini online ya. Terus ini offline di API kita sendiri gitu. Ya biasanya di API kita ya nggak ada follower ya, buat apa ada follower gitu. Nah di sini leader doang. Nah tapi tetap aja nanti ada conflict resolution dengan yang di sini. Ya karena bisa aja gini, bisa aja misalkan kita nge-share kalender kita ya dengan orang lain gitu. Dan orang lain ngedit kalender, kita juga ngedit kalender secara offline gitu ya. Dan nanti secara online ada konflik gitu. Nah itu bisa gitu ya. Terus collaborative editing. Nah ini contohnya kayak kita Google Docs ya, Google Docs yang bisa kayak nulis barengan gitu ya. Terus Figma, terus juga Canva gitu kan bisa barengan tuh ya, sampai kursornya juga bisa kita lihat gitu. Nah, itu juga leader to leader ya, kalau ada konflik ya, dia bisa nge-resolve ya. Nah, ini tadi ya, right conflict biggest problem dari multi-leader application. Caranya gimana? Yang pertama ada conflict avoidance ya, kita menghindari konflik aja ya. Itu cara paling gampang, tapi paling ignorant gitu ya. Nah, klien itu di route ke same leader. Ya, klien itu harus di route ke same leader. Nah, tapi ya ya mungkin pakai sticky session kali ya, sticky session. Nah, tapi isunya akan muncul kalau leadernya itu down. Ya, misalkan ini down di data center satu. Nah, gunanya dibuat multi data center kan biasanya untuk availability juga ya. Jadi ketika ininya down, ini juga ya nggak bisa connect gitu. Ya, jadinya ini memaksa atau usernya pindah ke lokasi yang berbeda gitu. Nah, mungkin ya ini aneh juga ya, masa usernya harus ke Europe dulu baru bisa mengakses ya. Nah, ini biasanya sih jarang dipakai ya. Ya, tapi nggak tahu ya untuk
mungkin beberapa use case bisa lah ya. Terus ini lumayan sering dipakai juga ya LWW ya, last write wins, last write wins. Ini dia melihat ke timestamp, eh timestamp ini ya benar-benar physical timestamp gitu ya, bukan logical. Dia melihat ke timestamp, terus dia tuh cari yang lebih later gitu ya. Misalkan ada konflik, cari yang lebih later, ya udah berarti yang last write-nya wins ya. Yang sebelum ini ya di replace gitu ya. Makanya possible data loss. Terus kemudian nge-merge value together gitu. Misalkan kayak apa ya? Kayak misalkan ini dia ngetik B ya, di sini dia ngetik C. Nah, ini ketika ada konflik, dia bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, ini mirip seperti Git ya. Kalau ada Git konflik, dia akan bikin seperti ini tuh. Ya, dia kan ada kayak sama dengan, terus kita mau pilih yang atas atau pilih yang bawah gitu ya. Nah, itu bisa seperti ini. Atau nanti ini record the conflict in data structure dan write application code yang nge-resolve itu. Oh, ini yang kayak Git ya, sorry. Ini bukan kayak Git. Ini tuh cuman kayak nge-append doang gitu ya. Jadi nggak ada data yang hilang, tapi datanya tuh kayak kecampur-campur gitu. Tapi yang ini tuh kayak Git. Jadi kayak ada prompt ke user, kayak lu mau pilih yang mana, yang B atau versi yang C gitu ya. Terus ada lagi yang baru ya, itu namanya CRDT atau Conflict Free Replicated Data Type. Nah, ini dipakai oleh Google Docs ya harusnya ya. Nah, ini ada algoritmanya ya, lumayan kompleks juga. Terus ada juga namanya OT ya, atau Operational Transformation ya. Ini biasanya digabung sama CRDT. Ini ya digunakan oleh Google Docs, tapi untuk algoritma detailnya ya, aku nggak jelaskan di sini karena mungkin di luar topik lah ya. Karena ini cuma sebatas ini doang sih, secara posisi cuma sebatas konflik resolution aja gitu ya. Terus kita baca topologi ya, topologi multileader itu bisa macam-macam ya. Bisa juga bisa circular ya, jadi ini replikasi ke ini, replikasi ke sini dan seterusnya. Bisa aja star ya, star itu berarti ada sentralnya ya, ada kayak leader of the leader gitu ya, masing-masing gitu. Terus ada juga all to all, ya ini mesh ya. Nah, ini bedanya sebenarnya mirip sih circle sama star. Kalau satu node fail, dia bisa menginterrupt the flow. Misalkan ini fail, ya udah dia ini gagal, terus ini juga gagal, ini nggak ada yang masukin gitu. Sama halnya dengan ini juga star ya. Kalau ini gagal mungkin oke lah ya, tapi kalau ini gagal gimana gitu. Nah, berarti possible SPOF di sini single point of failure. Nah, kalau all to all itu yang paling umum ya sebenarnya ya. Paling umum digunakan. eh Terus ada juga, nah ini masalahnya ya, ada isu dengan network ya. Bisa aja ini ke sini tuh lebih lambat ya daripada ini ke sini. Nah, dengan halnya seperti ini, atau mungkin ini lebih lambat yang di sini. Nah, dengan halnya seperti ini nanti ada ini ya, ada kayak inkonsistensi di urutan urutan message-nya. Nanti kita akan lihat ya di sini ya. Nah, ini kita akan lihat dulu ini gambar dari, sorry, gua ganti dulu. Ini gambar dari CRDT ya. Contohnya misalnya ini, misalkan sebelumnya kita nggak ada apa-apa di Google Docs ya. Terus kita mungkin share ke 3 orang ya. Sama-sama kita tulis X, Y, sama Z. Nanti sama-sama akan dibuat seperti ini ya. Ini X, Y, X, Z, Y, Z, terus digabung ya. Intinya gitu, intinya kayak gak ada data loss gitu ya. Ehm, nah, terus ini ya, ini diagram yang terkait tadi. Ini write conflict ya. Write conflict concurrently updating the same record ya. Contohnya misalkan user 1 nih. Ini sorry ya, ini nggak kelihatan nih, kecil banget. Nah, ini contohnya misalkan user 1 dia mengupdate page ya set title B di mana ID-nya 123. Ini juga sama nih ya. Ini tapi kita mau sama-sama ini B ini C gitu. Nah, dia bilang nih ya kan old-nya A, new-nya C, dia kan ke sini. Nah, dia konflik nggak bisa ganti A ke C karena sekarang title-nya B. Ya. Ini kan sekarang B nih di sini. Nah, tapi ini kan kita where ID ya atau old-nya ya, ada old value-nya. Ini biasanya supaya mencegah ada yang kayak gini ya. Misalnya ada old value tapi ini nggak bisa gitu ya. Karena sekarang title-nya C. Nah, ini jadi konflik. Terus, nah all to all ya, all to all topologi itu
ya apa ya? eh Masalahnya itu seperti ini. Jadi bisa aja leader satu sama leader 3 ini lambat ya, secara connect latency-nya ini gede gitu. Jadi ketika kalian dia itu mau insert data di leader satu, berarti ini asynchronous ya. Dia langsung oke, tapi kemudian dia ke leader 3, tapi dia itu lama nih oh sorry, leader satu ke leader 2 yang lama ya. Dia itu lama nih di sini ya. Nah, sekarang leader B itu ya, leader B itu mau mengupdate data di mana key-nya X ya. Ini kan baru baru insert di sini nih ya. Ketika dia ke leader 3 ya kan, update data, dia mau increment value-nya. Nah, tapi somehow leader 3 ini ke leader 2 dulu, baru ini sampai. Jadi anggap aja kayak mengupdate data dulu baru insert. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Makanya di sini kita bisa pakai yang namanya tadi ya, di video sebelumnya kita bisa pakai yang namanya Vivo Total Order Broadcast ya, pakai vector clocks ya. Pakai vector clock, jadi ada buffernya ya. Berarti nanti ketika ini boleh sih masuk dulu boleh ya. Tapi nanti di hold dulu sampai ini yang masuk, baru ini dikirim ke aplikasi, terus ini baru dikirim ke aplikasi lagi ya. Gitu ya. Ya, bisa pakai causal broadcast juga bisa gitu. Oke. So, ini yang terakhir ya, leaderless application. Jadi ini nggak ada leader, berarti semua semua database ya itu bisa read, bisa write. Ya. Any replica bisa accept write directly from clients. Failover itu nggak ada. Ya, failover nggak ada. eh Ya karena nggak ada, nggak ada yang jadi leader gitu ya. Terus writes itu dikirim ke semua replika in parallel ya. Jadi ini katanya sangat bagus ya, arsitekturnya ya. Ini juga menarik sih bagi gua ya. Terus apa yang terjadi kalau replikanya naik lagi gitu? Nah, itu ada namanya read repair and anti entropy proses ya. Jadi read repair itu ketika ada klien eh yang read data ya. Misalkan nih ada dua database, ya ini ada klien nih ya kan. Ini baca data, yang ini sama ini beda nih ya. Misalkan ini A, ini B. Nah, tapi secara timestamp mungkin lebih duluan yang B gitu ya. Sorry, lebih later yang B, berarti B valid. A-nya nggak valid. Nah, dia nggak cuma ngambil B, tapi dia juga melakukan mengupdate si A-nya ya. Ini namanya read repair ya. Kemudian anti entropi proses itu background job ya. Jadi dia itu saling berkomunikasi ya. Kalau ada yang nggak sinkron, dia akan saling mengupdate gitu. Ya. Terus ada lagi namanya quorum ya. Jadi kita harus bedakan namanya quorum sama konsensus. Dan konsensus itu beberapa node ya, beberapa mesin dia setuju ke satu hal yang sama ya. Sedangkan quorum itu eh minimum node untuk mencapai kesepakatan itu gitu ya. Nah, ini digunakan untuk reading dan writing ke leaderless replication. Nah, di mana minimum of successful vote dari replika itu required gitu ya. Jadi anggap aja kayak misalkan ada 5 mesin ya. Terus ada klien yang mau baca nih ya, ada klien yang mau baca ini kan satu cluster ya, kayak anggap aja dia mengehold ke satu database yang sama gitu ya. Namanya juga distributed system ya, satu database yang sama. Nah, ketika dia mau read ya, itu random ya, dia tuh ngepick misalkan minimal harus 3 gitu ya. Jadi dia tuh ngepick random ya, dia ngasih ke klien, ini juga ngasih, misalkan si ini juga kasih gitu ya ke klien gitu. Nah, ini adalah konsep of quorum gitu ya. Nah, number of successful vote dari replika itu dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang itu 5 itu adalah n ya. N itu 5, jumlah node semuanya ya. Terus ini ada W sama R. W itu jumlah node yang berhasil itu berapa minimal gitu ya. Misalkan 3 gitu ya. Sedangkan R-nya misalkan juga 3. Nah, as long as 3 W tambah R itu lebih gede dari 5, ya, lebih gede dari N, kita bisa berekspektasi untuk mendapatkan value yang up to date ketika reading, ya. Kayak nggak mungkin ada
ada replication lag itu nggak mungkin, ya nggak mungkin, nggak mu- ya nggak mungkin ada replication lag gitu ya. As long as kita W plus R-nya lebih besar dari N ya. Jadi quorum ini anggap aja ini read quorum ya. Terus ada juga klien yang write juga ya. Ketika nih klien dia mau write ya, itu harus ada quorum juga. Misalkan nih quorumnya 2 ya. Sorry, misalkan quorumnya 3 gitu. Berarti dia tuh kasih ini ya 1, 2, 3, terus dia kasih acknowledgement juga 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini adalah quorum ya. Jadi read quorumnya 3, minimal harus ada 3 node ya yang kasih ke klien. Write juga minimal harus ada 3 node yang berhasil ditulis. Ya, kita bisa loh ngeset ya, quorum write-nya berapa, quorum read-nya berapa as we want ya. Nah, kenapa sih eh, W plus R lebih besar dari N? Itu kita bisa mengexpect untuk mendapatkan up to date value ketika reading ya. Kita akan coba simulasikan ya di sini. Ini kan ada 5 ya, misalkan ada 5 node ya kan. Eh terus ketika kita melakukan write dulu deh ya, baru read. Nah, misalkan kita write-nya itu tadi ya 3, read-nya 3 gitu. Nah, ini 3 random lah ya. Misalkan ini gitu ya. Ini udah ke-update. Misalkan ini belum nih. Ya, berarti ini udah ke-update, dia udah bilang berhasil gitu ya. Oke gitu. Terus ketika ada read, ya, dia itu kan tadi harus 3 ya. Jadi kenapa harus 3? Ya, bisa aja read ini ya, gue pakai yang biru deh ya. Nah, dia kan random. Bisa aja dia pilih ini, terus pilih ini gitu. Nah, dia akan balikan ini, dan ini. Ya. Nah, sekarang si read ini, dia tuh bisa tahu beberapa beberapa value dari ketiga ketiga ini, ketiga node ini gitu. Jadi value yang pertama misalkan 0 ya. Ya kan ini kan belum ke insert ya tadi ya. Terus ini 0 lagi. Terus ini ada value-nya misalkan 5 gitu. Nah, ini kan juga pasti ada timestamp-nya ya. Ada timestamp, ada timestamp. Dia pasti percaya ke timestamp yang lebih ini bisa bisa ini kayaknya kayak logical deh, logical timestamp ya. Bisa aja pakai timestamp yang lebih later ya. Makanya dia tahu 5 ini dia ambil ya. Nah, kenapa harus lebih dari N ya? Kenapa nggak boleh sama dengan N gitu ya? W plus R sama dengan N. Jadi kita bayangkan kalau read-nya 2 doang, tapi write-nya 3 ya. 2 doang bisa aja loh kayak gini, kita nggak hoki ya, dapat yang ini doang ya. Ini kan nggak ada nih tadi ya. Ya. Nah, kalau 2 doang yang kena ya, ya udah dia nol, dia bacanya nol. Nah, ini kan menimbulkan inkonsistensi ya kan. Nah, makanya slightly lebih gede dari N itu cukup ya untuk mendapatkan data yang up to date gitu, konsisten. Nah, oke sekarang satu lagi ya. Eh satu lagi ini misalkan read-nya ya. Misalkan ini sebuah database yang mungkin write-nya jarang ya. Jarang ada write, tapi read-nya itu sering ya. Read-nya tuh sering banget. Sorry, jarang write. Ya, jarang write. Gini, sering write, sorry ya. Sering write tapi read-nya jarang ya. Anggap aja gitu. Ya, sering write tapi read-nya jarang. Nah, makanya kalau sering write, kita cukup satu aja di sini ya supaya lebih performance ya. Satu note satu note ini kayak apa? Kasih acknowledgement udah cukup ya. Tapi kalau read ya dia harus 5 ya, karena kan 1 plus 5 itu harus lebih gede dari 5 ya jumlah node-nya. Ya, berarti ketika ada write ya, dia misalkan satu doang nih, oke di sini doang. Tapi ketika read ya, nah, dia itu harus semuanya ya, harus semuanya dibaca baru nih dapat oh ini yang paling up to date ya secara logical timestampnya gitu. Nah, that's why itu tadi ya W plus R itu harus lebih gede dari N supaya oke. Tapi apakah bisa kalau W plus R itu kurang dari N?
Ya bisa aja kalian setting misalkan W-nya 2, R-nya 2 ini boleh. Ya, tapi hati-hati, bisa aja inkonsisten. Ya, tapi jangan beranggapan bahwa ketika W2 sama R2 itu selamanya kita nggak akan mendapatkan data yang oke gitu ya, data yang konsisten. Nah, karena kan gini, karena W-nya 2 ya. Berarti ininya oke dulu ya, baru ini acknowledge. Nah, tapi bisa aja pas kan ada waktu ya ketika kita read lagi, ketika kita read. Nah, bisa aja di waktu ini dia tuh udah kayak eh nge-insert ke semuanya gitu loh. Jadi ini partially partially synchronous ya. Jadi yang ini itu synchronous, sedangkan yang lain itu asynchronous, teman-teman ya. Jadi waktu read dia tuh ya berarti bisa update semua gitu ya. Jadi ini partially synchronous ya, teman-teman ya. Seperti itu. Terus ada lagi problem namanya sloppy quorum. Nah, ini agak kompleks lagi ya sebenarnya ya. Oke, ini allowing read and write operation to continue using a subset of available nodes ketika intended quorum of nodes is not reachable due to network partitions or node failures. Ya, jadi ini somehow W plus R lebih gede dari N itu nggak garansi up to date value. Nah, maksudnya gimana nih gitu ya? Jadi gini teman-teman ya, gue akan jelaskan lagi eh quorum itu seperti apa ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan di sini ada 9 nodes lah ya. Nah, quorum itu teman-teman ya, N itu ternyata nggak harus semua nodes ya. Bisa aja itu minimal nodes. Bukan minimal, biasa aja itu misalkan beberapa node yang udah kita tentuin di awal gitu. Misalkan N-nya 5 gitu ya. Berarti kita bisa aja mau pakai yang ini doang nih. Nah, ini ya. 5 ini doang. 5 ini ya kita nggak perlu khawatirin lah. Padahal ini satu cluster gitu. Nah, tapi quorum yang mau kita ambil cuma ini doang. Nah, kita bisa memastikan bahwa W-nya misalkan tadi 3 ya, R-nya 3 gitu. Nah, sometimes ketika ini down ya teman-teman, dia bisa meminjam ke node lain di luar quorum yang udah kita cup gitu ya. Nah, jadi ketika ada write ya, ketika ada write 3, dia bisa aja ke sini ya kan, ke sini terus ke eh misalkan ke mana ya? Sebentar. Write 3, read 3. Ya, berarti anggap aja ini ke sini lah ya. Ini anggap aja jadi quorum yang baru gitu. Kayak minjem lah ya. Tapi ini minjemnya random. Ya, ini random. Jadi randomly diambil gitu. Terus ketika read 3, ya, dia akan baca yang sini somehow ya. Dia akan baca yang ini dan ini gitu ya. Karena ini kan random gitu. Ya, di luar ini kan random dipilihnya. Nah, ini sama aja, ini jadi nol. Nah, itu namanya sloppy quorum ya, dimana ketika W3 R3 ya, lebih gede dari N, itu nggak selalu menghasilkan value yang up to date. Tapi ini ya ini lumayan kompleks sih, lumayan advance sih sebetulnya teman-teman ya, sloppy quorum ya. Nah, ini satu lagi literature application, ya problemnya ya yaitu concurrent writes ya. Ini mungkin ya bisa pakai tadi ya cara yang CRDT atau merge value gitu ya dan lain sebagainya. Ya. So ini apa ini? A quorum write, read dan read repair after a node outage. Nah, ini read repair ya. Berarti nanti user ini dia set key bla 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 ya. Ini somehow node-nya offline nih ya. Tapi ketika dia get key ya, dia mendapatkan versi yang lebih up to date. Ya, berarti dia pakai yang ini gitu. Nah, terus ya dia dapat ini, dia kan paham nih bahwa oh ini apa datanya kurang up to date, berarti dia bisa mengupdate ini gitu ya. Seperti itu. Ya, dia bisa memperbaiki, namanya read repair. Ini untuk manual. Kalau yang tadi otomatis, namanya tadi apa? Eh
namanya anti entropi ya, anti entropi proses. Background job kita nggak bisa lihat ya. Oke, ini terkait tadi quorum ya. Kalau W kurang dari N, kita bisa memanggil still process write kalau node-nya unavailable. Kalau read-nya kurang dari N, kita bisa still process reads kalau ada node yang unavailable gitu ya. Jadi misalkan ada satu atau pokoknya ada node yang unavailable lah ya. Kalau W kurang dari N tuh kita bisa memproses write. Nah kalau dengan ini ya, dengan node-nya 3, ya, write-nya 2, read-nya 2, kita bisa toleransi satu unavailable node. Ya. Jadi tadi N-nya 3 ya. Nah, W2R2 kita bisa toleransi mana tadi ya? Misalkan ini gagal gitu ya. Ya kita bisa W-nya 2 kan, read-nya juga 2. Ya oke lah ya, bisa lah ya. Terus kalau N-nya 5, W-nya 3, R-nya 3 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Ya ketika ada tuh available node ya, ini gagal, ya kita tetap bisa gitu ya dengan W3R3 gitu. Nah, secara normal read sama write tuh selalu diset ke semua replika secara paralel. Parameter W sama R tuh menentukan berapa node yang kita mau tunggu ya. Ini terkait sinkronisasinya, bukan asinkronosnya. Berapa end nodes yang harus report sukses, harus ACK dulu sebelum kita mengconsider bahwa read atau write-nya sukses gitu. Nah ini contoh ya. Ini contoh ketika write, write-nya 3 ya. W-nya 3, berarti yang ini oke, ini oke, ini oke, ini gagal, ya kan? 45-nya gagal. Kalau read, ya dia bisa aja kalau R-nya 3 berarti ini yang sukses, 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 ya berarti dia paham kalau ini berarti yang up to date value, ya, karena versionnya udah paling latest. Terus setelah itu dia memperbaiki read repair yang ini, gitu ya. So, that's all teman-teman untuk replikasi, ya kita belajar 3 macam ya. Ada leader, single leader, multi leader, dan leaderless. Ya, kita juga belajar tentang quorum ya, replication like itu apa, terus cara menghandle konflik gimana, dan lain sebagainya ya. So that's all teman-teman. Next time kita bahas tentang partitioning itu apa ya. Thank you nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu bisa melakukan donasi ya di link Sawaria di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman. See you di next video. Bye.